Hallo, hallo, liebe Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. I can't get anything done. Halo Loita, balik lagi sama aku. Aku hari ini mau ngejelasin progres atau journey aku dari mana aku dulunya ambil S1 di Indonesia, terus ada pengalaman kerja. Sekarang aku ambil S2 di Jerman. Technically ada banyak part kayaknya yang harus dibuat karena untuk progres aku bisa sampai di sini ambil S2 itu lumayan cukup panjang. Tapi di video kali ini aku bakal jelasin lebih ke gimana sih jalurnya dan apa yang harus dibutuhin dan apa aja yang harus disiapkan, terutama lebih ke apakah ada possibility atau enggak. Buat kalian yang dulunya itu mungkin ambil jurusan teknik atau teknologi pangan atau teknologi biologi gitu ya, yang pokoknya berbeda banget sama jurusan yang mau kalian ambil di Jerman, it is possible, oke? Karena dulunya aku itu backgroundnya dari food technology, S1 di Indonesia, kemudian aku ambil S2 jurusan MBA atau Master of Business Administration di Jerman. Kok bisa sih? Bisa banget. Memang harus banyak melakukan research dulu sebelumnya, which is aku pertama kali tahu itu juga hanya bisa cuma daftar satu university di Jerman. Tapi ternyata it is possible for us untuk apply ke beberapa universitas yang memang menawarkan program International Management atau MBA. Oke, basically untuk pertama kali yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan research sebanyak-banyaknya. Jadi kalian harus cari tahu dulu program yang mau kalian ambil dan kalian bisa cari tahu di banyak sources. Kayak contohnya yang pertama, searching dari Google aja, misalnya program International Management in Germany. Nanti dia bakal ngasih unjuk nih universitas mana yang ada buka pendaftaran, kemudian dia juga bisa ngasih tahu apakah itu program untuk winter semester atau summer semester. Nah itu juga penting karena harus disesuaikan sama timeline kalian. Yang kedua, kalian bisa cari melalui DAAD. Ini aku khusus ngomongin soal S2 atau master program di Jerman ya. Jadi kalian searching melalui DAAD, di situ ada fitur websitenya yang sangat lengkap dan dia bisa ngasih tahu program mana yang sedang buka dan apakah butuh bayar atau enggak, ada fee-nya. Kemudian requirements language yang digunakan apakah Inggris atau Jerman. Itu juga lengkap banget. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa tanya ke beberapa orang ataupun siblings kayak aku. Contohnya aku punya kakak sama adik di sini yang udah sangat membantu banget untuk mencarikan informasi seputar dengan program-program yang bisa aku ambil. Keempat, kalian juga bisa cari tahu dari website-website universitas yang ada di Google. Kayak contohnya universitas apa nih misalnya di Jerman, dan biasanya mereka itu membuka workshop atau seminar, simple seminar gitu kayak untuk orang-orang yang memang tujuannya buat study abroad in Germany. Mereka membuka seminar yang pastinya menggunakan waktu Jerman, jadi harus disesuaikan dan diintegrasikan dengan jam kalian. Nah, setelah kalian melakukan riset program apa yang mau kalian ambil, aku sampai tulis di sini karena saking banyaknya progres ataupun step yang harus kalian lakukan. Yang kedua tadi kan udah ya, melakukan riset, cari universitasnya apa. Nah, untuk daftar universitas itu kalian bisa melakukannya secara independen. Independen itu artinya kalian langsung aja kontak universitasnya, daftar melalui proses yang sudah diterangkan di websitenya. Sedangkan yang kedua, kalian bisa daftar melalui Uniasis. Nah, untuk daftar dari Uniasis sendiri itu, kalian harus membayar setiap dokumen yang kalian submit untuk apply satu jurusan di satu universitas. Untuk harganya, untuk pertama kali apply itu kalau nggak salah 75 euro. Dan untuk additional study yang akan kalian apply, misalnya kalian apply ke tempat yang kedua, ketiga, untuk yang jurusan kedua dan ketiga, itu kalian apply sebesar 30 euro. Jadi, just calculate it if you want to apply for master program in Germany. Ya itu yang harus kalian siapkan. Setelah itu kalian harus cari tahu program yang ditawarkan oleh universitas tersebut atau program yang akan kalian apply itu membutuhkan sertifikat bahasa apa, apakah bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Normally untuk di master program di Jerman itu kebanyakan mereka hanya membutuhkan bahasa Inggris, tapi ada juga program-program yang membutuhkan dual language atau bahkan German language gitu. Di case aku membutuhkan dua.
bahasa, yaitu Inggris dan German. Nah, atau Deutsch. TOEFL IBT membutuhkan minimum 80 points. Kemudian kalau untuk in German atau Deutsch, aku minimum A2 atau A2. Untuk international management, biasanya yang dibutuhkan itu lumayan cukup banyak ya. Yang pertama, kalian harus siapin motivation, dan di situ kalian biasanya bikin motivation yang harus cukup kuat, apalagi kalian dari bachelor degree yang berbeda dengan jurusan yang mau kalian ambil untuk master program di Jerman. Yang kedua, biasanya untuk beberapa universitas akan meminta kalian untuk membuat esai. Esai ini sekaligus sebagai bahan mereka untuk mereka evaluasi seberapa bagus Inggris atau bahasa Jerman kalian dan seberapa paham kalian mengenai topik yang mereka tawarkan. Terus yang ketiga, kalian harus siapin rapot atau ijazah yang mereka butuhkan. Nah, biasanya untuk rapot dan ijazah harus kalian translate dulu ke bahasa Inggris kalau memang belum ditranslate ke bahasa Inggris dari sananya, atau ke bahasa Jerman. Itu terserah kalian. Oh ya, untuk translate-nya itu harus menggunakan translator tersumpah ya. Jadi yang pokoknya udah diakui gitu, nggak bisa translate sembarangan atau melalui Google Translate, itu nggak mungkin. Oke, setelah itu, setelah kalian udah siapin semuanya, kalian bisa juga cari tahu yang namanya Anabin, karena untuk apply visa salah satunya membutuhkan requirement Anabin ini. Aku akan kasih tahu lebih detail ya mengenai visa requirements di video lainnya. Tapi untuk kebutuhan Anabin ini juga termasuk adalah kebutuhan untuk study requirement atau pas waktu kalian apply sekolah. Oke, jadi Anabin itu adalah salah satu pihak yang memvalidasi apakah universitas dan jurusan kalian itu sudah setara dan sudah diakui oleh Jerman. Nah, untuk Anabin sendiri sebenarnya kalau misalnya jurusan sama universitas kalian itu sudah ada di website Anabin, then it's not a problem karena itu sudah terdaftar dan sudah diakui gitu. Tapi untuk my case itu parah banget sih. Jadi untuk jurusan aku itu belum terdaftar. Jadi jurusan aku itu karena mungkin jurusan yang baru dulunya, jadi belum terdaftar di situs mereka, ataupun belum ada mahasiswa dari jurusan aku yang pernah apply untuk ke Jerman mengambil master degree di Jerman. Tapi untuk universitasnya sudah ada, jadi sudah aman. Jadi harus ada dua tipe Anabin yang harus kalian submit, yaitu universitas sama yang jurusan, dan keduanya ini ada dokumen yang berbeda. Kalau misalkan kalian belum ada Anabin, jika misalnya contohnya aku, jurusan kalian belum ada Anabin, kalian harus bayar dan mengurusnya itu ke institusi namanya ZAB ya, ZAB atau Kultur Minister something, aku lupa, tapi intinya kalian harus bayar ke situ. Kemarin aku bayar untuk fee-nya itu 3 juta untuk memvalidasi jurusan aku sebagai jurusan yang akhirnya sudah diakui oleh Jerman. Dan karena in my case itu belum pernah ada orang yang apply dari jurusan aku, jadi akulah pionir yang harus membayar hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lainnya, misalnya nih nanti udah ada jurusannya gitu, kalaupun kalian atau siapapun dari jurusan aku, dari universitas aku yang mau daftar lagi, itu nggak perlu bayar lagi 3 juta. Jadi kalian udah bisa apply aja kalau misalkan kalian mau ke Jerman gitu, karena semuanya udah diurus dari sistem Anabinnya, aman. Setelah urusan Anabin itu clear ya, dari segi yang Anabin universitas maupun Anabin yang sekolah, nah yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah apostil. Nah, apostil ini tuh adalah validasi, once again validasi untuk visa, dimana ijazah dan nilai-nilai kalian itu pokoknya harus diapostil atau divalidasi. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal daftar aja melalui websitenya Kemenkumham, lalu kalian apply sekitar 3-5 hari. Pokoknya kalian bisa dapat balasan dan kalian datang bawa dokumen, langsung jadi apostilnya. Dan itu bisa berlaku seumur hidup. Kalau misalkan hilang ya harus ada lagi, tapi itu pokoknya berlaku seumur hidup. Nah, apostil udah aman, kalian lanjut ke step berikutnya, yaitu kalian mencari tahu apakah IPK kalian yang waktu dari bachelor itu setara dengan yang diminta. Kalau misalnya IPK kalian itu diminta untuk penyetaraan IPK, itu kalian harus urus ke Konstans. Nggak perlu bayar, tapi kalian perlu waktu untuk mengurusnya. Jadi ke Konstans, coba apply email ke mereka, terus kayak kirim dokumen. Nah, yang PR-nya adalah kirim dokumen ini harus bentuknya fisik gitu. Kalau di sini untungnya aku punya saudara yang bisa diminta tolong. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, kalian harus minta tolong
dengan kirim dokumen melalui DHL, which is satu dokumen sekitar 300 sampai 500 ribu ya. Dan dokumen itu untuk mentranslate IPK Indonesia kalian ke IPK Jerman itu setaranya berapa nilainya. Nah, setelah urusan itu semua selesai, kemudian pastinya kalau misalkan emang kalian lolos seleksi dokumen akan di-invite ke step selanjutnya, yaitu interview. Nah, interview ini biasanya progres yang cukup mendekati tahap selesai. Setelah kalian interview dengan admission officer dan juga profesornya, kemudian kalau sudah berhasil dan lain-lain, kalian akan dikabarkan. Di case aku itu dikabarnya sekitar 3 minggu atau 2 atau 3 minggu, kemudian aku dapat bahwa aku lulus seleksi dan aku bisa masuk ke sekolah tersebut. Kalau udah masuk ke sekolah tersebut, kalian akan mendapatkan yang namanya LOA, Letter of Acceptance. Jadi LOA ini itu ada 2 jenis tipe nih kalau di Jerman, yaitu ada yang unconditional LOA, ada yang conditional LOA. Jadi tergantung kalian dapatnya yang mana, dan itu harus kalian perhatiin karena 2 tipe inilah yang akan membedakan proses submit visa kalian nantinya. Nah, di sini kondisinya aku dapet yang unconditional LOA. Kalau unconditional LOA artinya proses penerimaan itu sudah selesai gitu, proses seleksinya sudah selesai, kalian cuma tinggal masuk. Tapi kalau misalkan yang conditional LOA artinya kalian setelah melakukan interview, kalian akan melakukan interview lagi ataupun ada dokumentasi yang kurang atau requirements yang kurang yang harus kalian lengkapin, yang dimana itu jadi persyaratan lanjutan. Tapi tetap kalian bisa apply visa, tapi persyaratannya itu adalah dengan conditional LOA. Nah, untuk di case aku itu pakainya unconditional LOA. Jadi pokoknya semuanya udah aman, dokumen udah lengkap, requirements juga udah lengkap, tinggal apply visa ke kedutaan. Semuanya udah selesai, mulai dari motivasi, kemudian anabin, keterangan ijazah, nilai ijazah, dan lain-lain. Terakhir, yang perlu kalian pastikan juga kalau misalkan untuk apply international management, khususnya MBA ini, aku dibutuhkan untuk punya work experience minimal 2 atau 3 tahun. Di sini aku harus menyertakan surat dari bos aku atau manajer, kayak recommendation letter gitu, sama menyerahkan kayak bukti bahwa aku dulu sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian sudah bekerja, jangan lupa harus minta kayak paklaring gitu istilahnya, ataupun kalian harus juga meminta tolong sama manajer atau bos kalian untuk membuatkan recommendation letter buat kalian. Jadi ya pentinglah untuk menjalin silaturahmi supaya kalian juga bisa mendapatkan rekomendasi yang bagus untuk kalian apply master program kalian. Segitu aja untuk proses yang dilalui untuk melakukan atau melanjutkan studi program untuk khususnya master program di Jerman. Memang rada kompleks, tapi aku akan coba menjelaskan lebih detail mengenai visa requirements-nya nanti di next video. Tapi untuk video kali ini aku mau jelasin lebih ke requirements untuk apply sekolahnya aja dulu, karena itu aja udah lengkap dan banyak banget ya. Jadi good luck for you guys, bye bye bye.